Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamahul bayan, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli fa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur seban-saban kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan petunjuk dan hidayah kesehatan jasmani dan rohani kepada kita agar kita bisa untuk menjalani, melewati, menghadapi bermacam dilematis dan permasalahan kehidupan yang kehidupan ini silih berganti, semakin di penghujung semakin berat bentuk dan model hambatan dan tantangan yang harus dihadapi, yang kondisi hari ini saat kami barangkali usianya sudah lanjut berbanding dengan adik-adik dan anak-anak kami sekalian yang masih usia di bawah 30-an, tentu saja akan masih panjang secara adat untuk menjalani kehidupan ini yang kondisinya 2, 3, 40 tahun ke depan kondisinya akan semakin lagi berubah. Yang merupakan itu adalah sunnatullah. Maka kesiapan jiwa juga diminta oleh Rasul agar kita berpikir jauh ke depan. Mempersiapkan diri, mempersiapkan alih generasi dan untuk menghadapi tantangan-tantangan dahsyat ke depan. Maka iza arada an taf'ala syai' tadabbar aqibah. In kana khairan famdi, in kana syarran fantahi. Apabila kita ingin menjalani sesuatu sifatnya lebih-lebih menyangkut dengan masalah kemaslahatan kebaikan agama, maka harus diawali dulu oleh dasar pikiran, pemikiran dan dasar analisis sebagai perencanaan dasar. Kana khairan famdi, in kana syarran fantahi. Kalau baik lanjut, kalau tidak baik itu tentu saja kita hentikan dan berubah dengan bentuk yang lain. Maka dalam konteks inilah saya bersama dengan teman-teman terutama di pengurus remaja Masjid Islamic Center sebagai sentral daripada pembinaan remaja-remaja masjid dalam lingkup wilayah pemerintah Kota Luk Semawe dengan berbagai keberdasan yang ada hari ini lebih mengandalkan segenap apa sahaja dilakukan harus punya finansial dan anggaran, tapi bisa harus untuk kita lakukan tanpa memerlukan sebuah anggaran dengan sesuatu yang merupakan persiapan-persiapan oleh generasi berkaitan dengan ilmu apa yang lebih dahsyat lagi tantangan ke depan berbanding dengan kondisi hari ini. Yang hari ini sudah ada tanda-tanda berbanding dengan masa-masa yang sebelumnya. Oleh karena demikian, semoga Allah berikan kepada kita kekuatan. Memang tidak bisa banyak, tapi harus untuk kita jalankan. Selawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian, di mana beliau dibangkit oleh Allah sebagai penutup daripada segala rasul dan menjadi teladan kepada seluruh umat manusia, Arab dan Ajam, yang harus untuk memberikan kesejukan dan menjadi rahmat betul-betul risalah yang dia bawa itu
Jangankan oleh yang beriman, maka setiap makhluk hidup harus merasa rahmat dengan kehidupan ini. Sehingga agar itu terjadi menjadi rahmat. Percik-percik dan dinamika yang mengarah kepada perpecahan, mengarah kepada persengketaan, mengarah sebagai potensi daripada permusuhan, itu harus lebih antisipatif, menutupi, dan untuk bisa menghentikannya sebelum itu terjadi. Potensi-potensi dalam kehidupan rumah tangga semakin rumit, terutama berkaitan dengan masalah ekonomi. Akibat daripada ekonomi dalam kehidupan rumah tangga terbawalah kepada retaknya hubungan antara suami isteri, membawa kepada keretakan dan potensi perpecahan antara orang tua dengan anak, antara adik dengan abang, antara keponakan dengan paman, dan dengan antara siapa saja yang ada hubungan kekeluargaan. Perpecahan di situ akan mengakibatkan juga tak nyaman dalam kehidupan kemasyarakatan yang lebih besar. Maka paling besar untuk mengarah kepada rahmat Allah dengan kehadiran Islam itu berkaitan dengan bagaimana penata kehidupan rumah tangga, wabil khusus lagi, lebih besar lagi berkaitan dengan penata kehidupan ekonomi dalam sebuah keluarga. Kehidupan ekonomi dalam keluarga itu adalah bisa karena profesi dan mencari lapangan kerja, menghasilkan dari luar, bisa terjadi juga apa yang telah mereka bawa masing-masing, bagaimana penanganannya. Apalagi kalau yang sifatnya ada orang yang meninggal di antara keluarga, alih pemilik terhadap harta itu adalah merupakan sesuatu yang sangat menggiurkan. Karena tanpa ada usaha keras, tanpa harus bekerja, tapi itu harus diperoleh dengan cuma-cuma. Sesuatu yang sifatnya cuma-cuma diberikan. Ini adalah bangkit jiwa dan nafsu lebih tinggi. Berbanding dengan usaha halal yang lebih besar yang telah Allah berikan. Saya terbayang kepada sebuah fenomena kehidupan di Lok Semawai ini sebelum pisah antara Pemko dengan Aceh Utara. Saat itu kita lihat ada pemberian cuma-cuma untuk uang megang kepada setiap keluarga. Terutama keluarga miskin untuk warga masyarakat Aceh Utara, termasuk Lok Semawai di dalamnya. Hanya 25.000 untuk mendapatkan uang sumbangan bupati untuk warga dalam rangka untuk persiapan megang puasa. Kinda 25.000 itu tidak cukup satu hari untuk ngantri. Karena banyak sekali masyarakat. Dibutuh dari pagi sampai sore nunggu antri untuk mendapat 25.000 uang. Cuma-cuma itu. Orang yang datang itu mulai dari Pantai Labu sampai ke Samalanga itu. Untuk mendapatkan uang megang cuma-cuma dari pemerintah Aceh Utara. Yang dibagikan masih sebelum kantor DP Bupati ini. Tapi masih di situ. Sebelum renovasi. Antri mereka itu puluhan ribuan di sini. Antriannya dari pagi sampai sore jam 6. Tak cukup hari ini, besok balik lagi. Hanya untuk mendapatkan uang cuma-cuma 25.000. Mereka tak pernah memperhitungkan. Tidak berpikir apa keuntungannya itu. Berbanding dengan mereka bisa ke sawah di sana untuk upah nanam padi atau bekerja atau apa saja. Yang dihabiskan transportasi kemari, kadang-kadang ada yang lebih 25.000. Belum dengan hilangnya kesempatan kerja yang harus
mereka tinggalkan demi ngantri ini. Untuk mendapatkan uang cuma-cuma 25.000, habis modal, mulai ongkos RBT, naik kota Sadako ataupun mobil penumpang kemari, antri di sini, makan siang, haus, pulang, bayar lagi dengan dengan kendaraan-kendaraan umum di jalan. Okeylah, satu hari dah tunggu sore dapat 25.000, tapi mereka tak pernah berfikir berapa mereka keluarkan uang untuk mendapat 25.000 cuma-cuma itu. Belum dengan berapa uang hilang andai kata dia kerja di kampung untuk upah saja sama orang lain. Sudah dapat barangkali sudah 20 atau 30.000 itu upahan satu hari. Begitu motivasi, semangat untuk mendapatkan yang sifatnya cuma-cuma, tak perlu untuk dikerja. Walaupun kecil, tapi di situ dorongan nafsu cukup tinggi. Tak perlu berfikir ruginya berapa. Bayangkan, orang bersengketa dalam sebuah kasus untuk pemilikan. Kemudian mereka harus untuk menyewa, kalau tidak bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat, mereka harus sewa panit ataupun pengacara. Kemudian bolak-balik ikut sidang. Sampai Mahkamah Syariah akhirnya diputuskan bahawa dia yang kalah. Yang kalah coba naik banding ke Banda Aceh. Uang untuk pengacara, uang jalan, uang tinggal, waktu enggak sebab bekerja, itu kadang-kadang habisnya lebih besar daripada nilai yang sedang dipersengketakan. Sengketa ini dominasinya bukan masalah transaksi jual beli, hibah menghibah antara orang hidup dengan orang hidup. Yang lebih banyak terbangkit itu generasi-generasi selanjutnya akibat daripada warisan orang tua mereka. Ya. Yang sudah sekarang bukan lagi orang tua, sudah anak cucu cicit yang jauh-jauh yang dibiarkan itu begitu lama. Bayangkan, uang yang dikeluarkan itu mungkin sudah lebih besar daripada nilai yang dipersengketakan. Dan itu resiko belum tentu menang. Yang menang pun belum tentu ada keuntungan. Tapi lebih besar yang dikeluarkan daripada yang dihasilkan. Ini kejamnya nafsu bidang ekonomi, terutama ekonomi yang sifatnya finansial. Itu adalah cuma-cuma. Tak perlu harus dengan mengeluarkan tenaga, pikiran, mencari sehingga hasil didapatkan sebagai usaha. Ini apalagi yang cuma-cuma. Maka pantas kalau Rasul mengatakan bahwa ilmu ini setengah dari ilmu. Ya, ilmu ini setengah. Hari ini apa yang diingatkan oleh Rasul tentu saja banyak hal yang sudah bisa kita rasakan. Walaupun belum secara terbuka orang mengakui berkaitan dengan masalah persoalan peninggalan orang mati alih kepada orang yang hidup. Bahkan di dalam budaya masyarakat sudah terakomodir menyatukan 3 masalah menjadi satu. Hibah, wasiat, warisan itu kadang-kadang dijadikan satu. Dan ini dekat sekali hubungannya. Dan sangat-sangat besar keterkaitannya. Hibah, pemberian cuma-cuma. Tapi orang hidup kepada orang hidup. Wasiat, pesan orang hidup kepada orang hidup berlakunya setelah dia mati. Nah, warisan, akibat kematian orang, apa yang ada kekuasaan dan miliknya itu beralih kepada orang lain. Sebenarnya kan jauh kali itu. Secara fikih jauh kali. Tetapi jangankan dalam pemahaman masyarakat hari ini, dalam pemahaman hukum yang semi positif juga itu dianggap sama. Saya katakan semi positif, belum jadi undang-undang. Contoh adalah panduan dan pegangan kepada hakim Mahkamah Syariah dalam bentuk KHI, kompilasi hukum Islam, yang dianggap itu sebagai
ya, fik Indonesia berkaitan dengan perkawinan dan berkaitan dengan warisan. Itu dimasukkan ke situ. Tiga unsur itu. Dalam buku 2, kalau buku 3 masalah perwakafan. Wakaf. Dalam buku 2 itu masuk 3 unsur tersebut. Yang buku 2 dianggap masalah mewaris, masalah warisan. Yang dikumpulkan menjadi sebagai panduan pegangan para hakim. Nah, di dalamnya masuk bicara masalah warisan, masalah hibah, masalah wasiat. Di dalamnya. Dianggap itu sudah, karena sudah dikumpul dalam satu buku itu, dalam jalur buku 2 menyangkut warisan. Di dalamnya 3 pembahasan. Semakin mendukung masyarakat bahwa 3 masalah tersebut itu satu. Bicara warisan adalah bicara wasiat. Bicara wasiat, bicara hibah. Persoalan yang paling dominan di saat bicara warisan, begitu ada orang meninggal, selesaikan masalah wasiat. Belum hari ini lagi tambah satu masalah lagi. Percampuran milik suami isteri selama mereka kawin. Yang kita kenal dengan harta syarikat, harta suami isteri atau disebut gonogini. Tambah itu lagi. Dan itu adalah merupakan ekonomi syirkah. Nah, itu masuk dalam bab syirkah. Tambah lagi. Jadi bukan 3, tambah 1, 4 lagi menyekat syirkah. Jadi masalah syirkah, masuk situ gonogini. Masalah hibah, pemberian orang hidup kepada orang hidup. Wasiat, warisan. Ini dianggap 4 masalah. Padahal itu syirkah bicara muamalah. Bagaimana sistem syirkah? Apakah syirkah itu yang muakkid di awal atau syirkah itu adalah yang tanpa muakkid? Terjadi percampuran milik. Masalah hibah dalam bab muamalah. Kalau syirkah itu ekonomis, ada saham masing-masing. Baik abdan, syirkah muawwad, syirkah akdan, dan syirkah macam-macam dalam macam sisi syirkah. Itu masuk. Karena masalah. Tapi syirkah bukan syirkah dengan luar. Hari ini masyarakat, kalau saya ada perkongsian dengan saudara-saudari, itu tidak diperdebatkan kalau saya meninggal. Itu tetap adalah hak masing-masing. Begitu syirkah antara suami dengan istri, diperdebatkan. Tambah lagi orang yang sangat instan kajian terhadap hadis.